Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar. Seperti apa pergerakan untuk market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya sekali lagi ya, ini akan menjadi penerusan dari analisa weekly yang sudah saya bahas di hari minggu kemarin ya, yang sudah saya upload juga. Dan posisi sampai dengan hari ini masih belum ada perubahan yang cukup signifikan dari pergerakan penurunan indeks dolar itu sendiri atau DXY. Dan saat ini masih bergerak dalam area compression ya secara di time frame daily, meskipun membentuk sebuah swing yaitu lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high. Dan tentunya ini kemarin juga sudah saya bahas ya, di mana pergerakan untuk indeks dolar ini masih dalam area high weekly dan area low weekly yang terjadi di minggu kemarin. Dan tentunya itu akan menjadi pola ya, atau perubahan atau penerusan tren. Maka dari sini kalau kita lihat di beberapa candle ke belakang ini membentuk sebuah area base di mana ada dua long legs doji terbentuk ya. Di sini saya perbesar. Oke, ada dua long legs doji di mana dua long legs doji ini memberikan informasi bahwasanya buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Meskipun kalau kita perhatikan secara pembentukan candle step by step ya. Di candle hari Jumat kemarin memang terlihat posisinya adalah turun ya, di mana lower low membentuk sebuah penurunan ya, lower low dan lower high juga sama. Kemudian di hari Senin kemarin, high yang sebelumnya ini kita bahas dari beberapa minor trend ya, high yang di sini tuh sudah di breakout, artinya sudah menunjukkan tertingginya ya, dan low-nya itu juga memberikan informasi tertingginya, tidak membentuk sebuah posisi turun. Meskipun informasi yang bisa kita tangkap dari dua pembentukan candle long legs doji ini memberikan informasi adalah buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya memang posisi sampai dengan saat ini market atau pasar ya, ini menunggu hasil data Amerika, khususnya berita CPI ya nanti malam, atau inflation rate, di mana sekarang inflasi masih berada di angka 7,7%. Dan kemudian nanti hari Kamis dini hari ya, pukul 1 sampai dengan pukul setengah 3 pagi ya, dimana Amerika akan rilis lagi ya mengenai tingkat suku bunga yang dimana saat ini diprediksikan turun ya, angkanya menjadi 50 basis point. Jika mana ini terjadi juga pasti akan berdampak besar pada indeks dolar. Dan tentunya yang paling penting adalah pidato dari The Fed selanjutnya ya, setelah rilis suku bunga ya, itu pukul kurang lebih setengah 2 dini hari ya. The Fed akan berpidato mengenai perencanaan nanti ke depannya setelah rilis suku bunga tersebut untuk perencanaan tahun 2023. Itu pasti akan disampaikan. Dan itulah nanti pasar akan melihat ya kondisinya, apakah nanti pastinya ya akan berdampak kepada indeks dolar, baik itu menguat ataupun melemah. Tapi secara teknikal sampai dengan saat ini kalau kita perhatikan area compression ini membentuk swing ya. Tadi sudah saya sampaikan juga di mana ada lower low dari posisi dia turun seperti ini ya. Perhatikan ya. Ini membentuk lower low, lower high ya. Kemudian ini ada lower low, lower high, dan ini posisinya masih berhenti di area ini. Oke, apakah area tersebut terjadi breakout atau tidaknya ya? Yaitu yang menentukan adalah high weekly ataupun low weekly. Tinggal kita lihat. Kalau ini nanti pergerakannya dari minor trend ini ya, dari beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang, pasca pembentukan bullish engulfing memang terbukti dia naik, tapi naiknya tidak terlalu signifikan, di mana membentuk high weekly dan kemudian ini terkoreksi. Dan titik terendah terakhir itu di kisaran daripada open weekly di sini nih. Ya, yaitu di 104.506. Dan ini masih menentukan arah. Apakah nanti terjadi, kalau ini terjadi breakout di bawah low weekly ya, breakout nih artinya berarti dia membentuk sebuah potensi penurunan berlanjut. Tapi kalau posisi beberapa hari ke depan sampai nanti news release dia menunjukkan potensi kenaikannya break di atas high weekly, maka akan kecenderungannya akan merubah sebuah pergerakan dari penurunan ini menjadi pergerakan naik. Artinya kenaikannya adalah koreksi ya, karena kalau kita lihat di time frame besarnya adalah turun.
Ya, catatannya di situ. Maka yang perlu teman-teman perhatikan untuk melihat pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri dari high weekly dan low weekly ini yang membentuk sebuah low terjadi di minggu kemarin dan high-nya yang terjadi di minggu kemarin. Oke, sekarang kita akan bahas selanjutnya ya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Tentunya kita tadi sudah memiliki pegangan atau menunggu informasi yang jelas antara akan break di high weekly atau low weekly. Oke. Dan di time frame 4 jam juga hal yang sama. Terjadi pergerakan minor di sini ya, pasca terbentuknya shoulder and head ya, head and shoulder dan ataupun chart pattern diamond ya. Terjadi breakout impulse bearish, ini ada bearish engulfing dan dia memang bergerak turun. Secara swing memang terjadi penurunan setelah pasca break area ini ya. Dan posisinya ini membentuk sebuah wave 1 2 3 4 5. Makanya 5 ini apakah ini menjadi titik kelima, habis itu dia terkoreksi wave ABC. Nah, wave ABC itu juga bisa akan bergerak naik. Tentunya seperti itu. Dan ini posisinya saat ini juga mencari informasi yang harus valid. Apakah dia bisa break di atas ini atau dia akan break minimal di bawah area support terdekat daripada harga running yang terbentuk di hari kemarin. Tapi tentunya di akhir sesi penutupan untuk indeks dolar saya menemukan di sini ada Grafton Doji. Ada pattern terbentuk single pattern ya. Nih jenisnya doji, namanya Grafton Doji, memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan memiliki open dan close-nya ada di bawah. Ini Anda bisa lihat ya. Ini ada Grafton Doji. Artinya ada dorongan seller terjadi di area ini. Ya. Kalau kita lihat memang sebelumnya ada bullish engulfing. Di sini ada Grafton Doji, ada tantangan. Artinya menurut saya hal ini terjadi kalau bullish engulfing ini gagal atau menjadi pattern fake ya. Gagal dia naik, maka pergerakan indeks dolar harus berhasil breakout di bawah area low yang terjadi di hari kemarin. Yaitu berkisaran di sini. Ini saya akan tandain dulu. Pantau wilayah ini ya. Tentunya yang menjadi potensi pembentukan bullish engulfing yaitu 104.671. Jika mana harga bergerak turun, breakout dan close di bawah area support, saya pastikan harga akan berlanjut turun. Ini untuk minor trend ya. Kalau yang tren besarnya atau major trendnya ya, tadi sudah saya bahas ya, Anda tinggal pantau aja low weekly dan high weekly-nya. Oke, ini ya yang pertama, pantau dulu area support yang membentuk sebuah area bullish engulfing ya. Ini maka ditandain dulu, saya tandain ya, karena hari ini ada inflation rate, nanti akan saya bahas ya hubungannya dengan indeks dolar itu sendiri. Dan tentunya ini ada high tertinggi juga, saya akan tandain saat ini di posisi ini ya, mendekati low monthly sebelumnya. Oke, saya akan tandain di sini. Jika mana ini terbreakout ya dari area low monthly sampai dengan area high di hari kemarin, maka berpotensi juga akan menjadikan terjadi kenaikan ya untuk minor trendnya. Tapi kalau posisinya ternyata break di bawah support, maka kecenderungannya akan bergerak turun. Intinya di situ ya yang teman-teman perlu waspadai dan perlu dilihat, karena batasan atas di sini memiliki potensi adalah resisten di 105.333. Jadi kalau kita gambarkan dari struktur yang terbentuk ya, sebentar saya turunkan dulu di time frame 1 jam supaya lebih enak kita melihat swing pergerakannya ya. Nah, kalau gini kan jelas ya. Anda bisa lihat ya. Oke. Sebentar. Nah, ini posisinya itu seperti ini sebelumnya ya. Ini dari pembentukan low weekly dia naik. Perhatikan sampai sini. Kemudian dia turun ya. Dia naik lagi. Turun membentuk head and shoulder ya, break impulse bearish di sini. Oke, ini satu impulse. Nah, perhatikan. Ya, ini kan sebenarnya sudah menjadikan pola tren turun ya. Ini menjadi titik lower low, lower high, ini lower low karena sudah break area ini. Dan ini posisinya terakhir harusnya seperti ini. Dan ini terkoreksi ya, perhatikan terkoreksi sampai di sini. Tapi posisinya ini membentuk double top. Hati-hati ya, membentuk double top. Sementara seperti ini ya, membentuk double top. Artinya kalau ini posisi pergerakan ini mampu bergerak di bawah wilayah support, close nih ya di bawah ini, saya pastikan itu akan terjadi double top. Oke, sampai berapa targetnya? Jika mana turun
Oke, saya akan ukur dulu penurunan targetnya dengan target tertingginya di sini, kurang lebihnya saya tarik sampai dengan area neckline. Ini adalah area neckline ya. Saya pindah ke sini dari neckline-nya. Nah, saya memiliki target berikutnya jika mana neckline area 104.671 di breakout, maka indeks dolar akan terjadi penurunan berlanjut. Maka targetnya low weekly. Nah, tepat di sini ya. Ini saya akan tandain supaya nanti akan menjadikan acuan kita ya hari ini. Ini menjadi area target kita, yaitu low weekly. Dengan syarat pergerakan harus breakout di wilayah support 104.671. Oke, ini target. Sudah ya, saya tandain di situ untuk targetnya. Ini saya hapus dulu. Nah, itu ya posisinya ya. Maka ada dua gambaran atau informasi yang perlu saya sampaikan. Kalau itu terjadi double top, betul-betul itu double top, maka saya pastikan harga akan harus break ya. Syaratnya harus break area neckline nih ya, menjadi area pantau pattern. Kalau impulsive bearish pasti akan nge-break dan breakout di bawah ini lebih kuat ya. Minimal di area swing terakhir di sini sampai dengan area ini. Jadi kecenderungannya akan membentuk pola seperti ini dan sampai dengan posisi target ke bawah. Nah, baru di sini nanti kita lihat, karena ini akan menjadi titik lower high, dan ini apakah lower low jika mana dia breakout nanti swing yang terjadi di area ini. Nah, itu akan membentuk sebuah pergerakan lanjutannya ya. Ini saya ganti warna kuning. Oke. Nah, seperti ini posisinya ya. Oke, jadi yang perlu Anda perhatikan adalah pertama wilayah pantau area support dan area resisten di 105.249 ya. Ini resisten, sebentar saya taruh dulu tulisannya. Dan sampai dengan low monthly sebelumnya. Tapi kalau ternyata pembentukan yang namanya double top ini gagal ya, jika mana pergerakan tersebut betul-betul breakout ya, perhatikan ini ternyata gagal nih, tidak ada double top di sini, maka kecenderungannya dia akan bergerak naik dan close di atas daripada support dan area ini, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Hati-hati ya, maka akan menuju level selanjutnya ya. Nah, seperti ini. Oke, ini seperti ini ya. Jadi ada perubahan tren terjadi dari minor trend dia turun sampai dengan posisi saat ini membentuk sebuah area sideways atau sementara mengidentifikasi double top. Jika mana ini valid, kalau dia sudah breakout di bawah wilayah support, baru kita tahu targetnya bisa sampai dengan area low weekly. Intinya itu catatannya. Tapi kalau dia sudah membreakout area daripada double top di sini ya, membreakout impulsif bullish, hati-hati, maka kecenderungannya dia akan merubah tren besarnya ya, nih dari posisi pembentukan lower low, lower high, lower high, dan di sini ada perubahan, dia akan bergerak naik ya untuk tren besarnya. Hati-hati di situ ya, karena identifikasi kita kalau kita lihat areanya ya, yaitu 38,2% ini ya. Ada area 38,2% yang saat ini masih bergerak di area-area itu. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dan ini nanti kita lihat kondisinya news yang akan rilis ya. Ini saya hapus dulu. Oke, nggak usah deh. Oke, nanti kita lihat newsnya seperti apa. Dan sekarang saya akan bahas ya mengenai news CPI. Langsung aja kita lihat jadwal di data kalender ekonomi ya. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa kondisinya. Dan di sini kalender ekonomi hari ini tanggal 13 Desember 2022, kita langsung aja melihat CPI aja ya. Oke, yang paling utama adalah ini, di mana datanya sebelumnya ada 7,7%, diprediksikan turun menjadi 7,3%. Artinya kalau nantinya ya dari data ini betul-betul angkanya, perhatikan, betul-betul angkanya di bawah 77,3%, di bawah ya, di bawah 7,3%, maka kecenderungan indeks dolar pasti akan terjadi penurunan. Oke. Tapi kalau datanya tersebut ya di antara data sebelumnya dan yang diprediksikan 7,3%, berarti antara 7,7 sampai 7,3. Bisa nanti actualnya antara 7,8 ya, 7,5 atau 7,2 ya, posisinya 7,5 atau 7,6 ya. Saya prediksikan di situ indeks dolar akan terjadi penguatan ya.
Jadi itu aja, nanti kita lihat aktualnya karena kita tidak tahu ya hasil datanya nanti aktualnya seperti apa. Cuman prediksi saat ini memang terjadi penurunan inflation rate di Amerika dari 7,7% menjadi 7,3%. Jadi kalau nanti aktualnya, kalau kita melihat pasar ya dari informasi sebelumnya, kalau di bawah perkiraan, betul-betul di bawah 7,3%, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau datanya itu di antara dari 7,7 sampai 7,3, maka akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Sementara seperti itu yang bisa kita sampaikan ya. Nanti kita lihat hasil aktualnya. Dan teman-teman semua pastikan betul-betul ya area-area penting, apakah terjadi breakout atau penolakan, supaya nanti kita memberikan informasinya, dalam arti untuk ketika kita trading ya, baik di XAUUSD, oil ataupun Euro USD GBP ya, dan Aussie pun yang USD Jepangnya, kita semua bisa memahami apakah indeks dolar terjadi penguatan atau pelemahan, karena korelasinya sangat kuat. Oke, mungkin ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.